Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita tetap semangat, kita tetap jaga kesehatan karena sekolah tinggal sebentar lagi ya. Terus habis itu kita PAS, penilaian akhir semester. Mungkin yang sinyalnya kurang oke, bisa cari tempat yang pas dulu. Tandanya kalau sinyalnya kurang oke itu Mbak, di sini nanti kalau kamu gerak itu nggak terlihat. Nah, kamu tetap diem, nah itu sinyalnya berarti nggak oke. Wes, gitu ya. Oke, langsung coba sekarang. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa Mbak Neti. Yuk, teman-temannya dipimpin berdoa. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Makasih. Sekarang coba dicek teman-temannya sudah hadir semua atau belum. Afrilia. Sudah hadir semua ya? Sudah hadir semuanya. Oke, hadir semuanya. Sip. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya nggak mau pelajaran langsung gitu. Saya pengennya kita bergerak dulu supaya kita nggak tegang, nggak kaku. Coba semuanya tampilkan kameranya, jangan ditutupi. Tampilkan kameranya, jangan di-hidden, jangan disembunyikan. Kita coba bergerak. Saya memberikan aba-aba, kamu bergerak sesuai aba-aba saya. Kita pakai jari, ya, pakai 5 jari. Kalau saya bilang jempol, kamu tunjukkan jempol. Kalau kelingking, tunjukkan kelingking. Siap ya? Siap? Oke, pelan-pelan. Telunjuk. Telunjuk. Lihatkan kamera. Telunjuk. Lihatkan kamera. Yes. Jempol. Kelingking. Jari manis, jari manis, jari manis. Jempol. Kelingking. Telunjuk. Oke, sudah cukup. Buat fokus ya. Oke, lanjut. Marta, kamu kok diem aja? Sinyalnya aman tak, Marta? Aman, Bu. Aman, oke, wes gak apa-apa. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama kalian. Kalian pernah lihat kalau ada ikan dibiarkan gitu, terus nanti di sekitar tubuh ikan itu tumbuh jamur. Nah, pernahkah kalian melihat fenomena itu? Ada yang sudah pernah lihat? Boleh diceritakan yuk, siapa? Saya, Bu. Saya siapa Mbak namanya? Reza Alicia. Oke, Reza. Gimana, Sa? Silahkan ceritakan pengalaman kamu. Ya, Bu, saya pernah lihat ikan hasil mancing bapak saya karena ada yang terlewat dan tidak masuk di dalam kulkas. Lalu, keesokan harinya tubuh ikan itu kayak jamurnya gitu loh, Bu. Oh iya, jamurnya di sebelah mana, Reza? Di bagian apanya? Di perut? Bagian tubuh ikan. Iya, di mana? Di perut, di ekor, apa di sirip, apa di kepala? Di ekor, Bu. Oke, di ekor. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Saya, itu bisa Bu. terjadi? Ya, siapa Mbak? Nama? Faiza. Ya, silakan. Karena terdapat jamur jenis air Oomycota yaitu Saprolegnia, spesies Saprolegnia. Ya, sip.
Jadi hari ini itulah yang akan kita bahas ya, tentang protista mirip jamur. Kemarin kita sudah membahas semua tentang kingdom protista, kan ada 3. Yang pertama, apa coba yang kemarin habis kita bahas 2 minggu yang lalu, siapa yang bisa menyampaikan? Yuk, kita sudah bahas apa aja? Yuk silakan bicara. Saya Bu. Ya, silakan. Protista mirip hewan yaitu protozoa, protista mirip tumbuhan yaitu fungi, protista mirip jamur protista mirip jamur yaitu fungi, protista mirip tumbuhan yaitu alga. Oke, yang pertama protista mirip hewan atau nama lainnya apa Mbak? Ayo. Nama lainnya? Protozoa. Yes. Protista mirip tumbuhan nama lainnya? Alga. Kalau protista mirip jamur itu bukan fungi ya Mbak. Fungi itu nanti ada kingdom sendiri. Protista mirip jamur itu nama lainnya mold. Ya, mirip jamur. Ya, jadi dia hanya mirip, dia bukan jamur. Itu nggih. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Sekarang kita sudah lihat ya videonya yang saya share di Microsoft Teams tadi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang video itu? Gak usah dijelaskan wes, kira-kira apa yang kamu lihat di video itu. Silahkan siapa yang coba jawab? Saya Bu. Ya, Marta, silakan. Di video pertama di video itu adalah contoh protista mirip jamur yang warnanya kuning. Dia tumbuh di daunan dan batang pohon basah di bawah tanah. Betul. Yang pertama warnanya kuning. Lalu untuk video yang kedua, siapa yang bisa jawab? Video yang kedua? Yuk, silahkan. Ya, Mbak, siapa namanya? Halo? Ya, siapa ini? Yang keras coba. Nailia. Ya, Nailia silahkan jawab. Itu contoh protista mirip jamur yang hidup parasit di ikan yang sudah mati, Bu. Oke, terima kasih. Itu video yang kedua. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang protista mirip jamur. Dibagi jadi 2. Ada mycomycota, itu yang video pertama tadi, yang warnanya kuning kata Marta. Yang kedua adalah oomycota. Itu contohnya yang hidup parasit di jamur. Itu ya. Setelah ini silakan kalian kembali ke Microsoft Teams. Ya, di mute Nailia di mute. Nah, oke. Nanti kita seperti biasa ya, kita diskusi di Microsoft Teams dan kembali lagi setelah 30 menit. Kita bahas tentang diskusinya. Bu Tiara share screen ya. Sabar nggih. Sudah terlihat anak-anak? Udah, Bu. Oke, apa yang terlihat? Tulisan protista mirip jamur. Oke, ya, sip. Yuk, ini ya yang kita bahas. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kamu dapat mengelompokkan protista mirip jamur berdasarkan klasifikasinya. Kemudian kamu dapat mendeskripsikan cara reproduksi protista mirip jamur. Selanjutnya, seperti biasa, kamu dapat menyajikan data tentang manfaat
Oke, kita fokus di sini. Ini cuma dua ini nanti. Myxomycota dan Oomycota. Yuk, Myxomycota. Nah, ini tadi yang dijelaskan warnanya kuning. Ya, Myxomycota. Disebut tentang jamur lendir. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang siklus hidup Myxomycota? Yuk, silakan siapa? Atau ciri dulu, cirinya Myxomycota. Nur Husnul bisa? Nur Husnul? Bisa. Ya, cirinya apa, Mbak? Menurut kamu, menurut yang sudah kamu cari. Yang pertama, Myxomycota itu berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning. Ya, terus. Yang kedua, bersifat heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut, sudah? Itu saja? Oke, sekarang kita lanjut ke siklus hidupnya Myxomycota. Mbak siapa ya? Febriani bisa menjelaskan atau siapa? Faiza? Siapa terserah? Bisa, Bu. Bisa. Ya, silahkan Mbak. Yang pertama. Siapa? Terserah siapa yang mau menjelaskan, monggo. Yang sudah siap? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Menjelaskan tentang reproduksi Myxomycota disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Reproduksi Myxomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Jika reproduksi secara generatif akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singagami. Singagami adalah peleburan dua buah sel gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama tetapi jenis yang berbeda. Peleburan ini kemudian diikuti dengan peleburan inti yang menghasilkan zigot diploid. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk set gamet. Spora sendiri adalah satu atau beberapa sel yang bisa berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sudah bagus. Ya, bagus, Mbak. Lanjut ya. Sekarang. Contoh spesies Myxomycota ada yang bisa menjawab? Contoh spesies. Sophia bisa? Iya, contoh spesiesnya apa? Bisa? Contoh Myxomycota antara lain Pisarum polycephalus dan Dictyostelium. Decidium yang keduanya berfungsi sebagai pengais sampah organik serta pemakan bakteri. Oke, terima kasih Mbak. Itu Myxomycota ya. Sekarang lanjut Oomycota. Yuk, siapa bisa menjelaskan tentang ciri secara singkat? Resa bisa, Resa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Menurut kamu aja, Sa. Oke, Bu. Pertama, benang-benang VH tidak tersekat melindungi senototik sehingga di dalamnya dijumpai inti dalam jumlah yang sangat banyak. Kedua, dinding selnya terdiri dari sel selulosa. Tiga, melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk zoospore yang memiliki dua flagela untuk berenang di air. Oke, stop. Cukup. Sekarang reproduksinya. Siklus hidup atau reproduksinya. Lulu bisa, Lulu? Lulu ada enggak ya? Saya, Bu. Oh, ada. Oke, Lu. Reproduksi Oomycota, Lu. Reproduksinya aseksual
seksual. Bermula dengan adanya sporangium yang berada pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Kedua, reproduksinya seksual. Melakukan reproduksi secara seksual dengan membentuk gamet atau sel kelamin. Setelah fertilisasi akan terbentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Oke, sip. Sudah, Lu. Cukup. Oospora. Cukup, Lu. Ya, cukup. Lanjutkan sekarang, sebutkan contoh spesiesnya. Selfie bisa? Selfie? Bisa. Contoh spesies Oomycota? Apalginia, Spora Nicotianae. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah berdiskusi, kita sudah presentasi singkat tentang hasil diskusi kalian. Sekarang coba, nah, udah ya. Sekarang adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya? Dia, Marta boleh? Atau Resa juga boleh? Siapa? Ayo. Siapa ini yang? Oh dia. Iya. Kamu kemana ya? Sinyalnya jelek, Bu. Oh iya, sinyalnya jelek. Gak apa-apa, yuk. Yuk silakan dia. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua, yaitu Myxomycota, jamur lender yang berwarna kuning, dan Oomycota, jamur air, yang contohnya tadi hidup parasit ikan. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom jamur karena beberapa hal, antara lain susunan tubuhnya, cara reproduksi, dan dinding sel dari selulosa. Kalau kingdom jamur, dinding selnya dari zat kitin. Sip, bagus kesimpulannya. Siapa yang mau menambahi kesimpulan? Ika Putri mungkin? Halo, Ika? Ika ada? Ya, Bu. Ada. Oke. Yuk, Kak. Melanjutkan kesimpulan dari dia, reproduksi Myxomycota secara vegetatif dia bergerak seperti amoeba yang disebut gerakan amoeboid. Lalu setelah dewasa menjadi plasmodium dan membentuk sporangium yang berisi spora, berfungsi pada reproduksi secara generatif. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, setelah belajar ini, maka coba sekarang siapa yang bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Kita refleksikan manfaatnya setelah belajar ini ya. Ya, Bu. Windia, monggo silahkan Windia. Setelah belajar tentang protista mirip jamur, saya jadi tahu bahwa yang menyebabkan kerusakan pada beberapa tumbuhan itu bukan lindung jamur, bukan bagian dari protista mirip jamur. Windia bisa diulangi. Setelah belajar protista mirip jamur, saya jadi lebih menjaga kebersihan untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah saya, Bu, agar tidak terjangkit oleh Oomycota. Nah, oke, bagus. Jadi setelah belajar ini kamu jadi tahu bahwa protista mirip jamur ini bisa berbahaya atau membahayakan tanaman budidaya dan tanaman sekitar. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa setelah ini kamu kerjakan post-test seperti biasa. Lalu jangan lupa belajar minggu depan untuk materi selanjutnya. Usahakan tetap belajar, usahakan tetap membaca walaupun cuma sedikit. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Boleh live ya.